Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 pada pertemuan 7 ini akan mempresentasikan mengenai upaya pemberantasan korupsi. Nah, sebelumnya tidak ada jawaban yang tunggal dan sederhana untuk menjawab mengapa korupsi timbul dan berkembang demikian masif di suatu negara. Ada yang menyatakan bahwa korupsi ibarat penyakit kanker ganas yang sifatnya tidak hanya kronis tapi juga akut. Ia menggerogoti perekonomian sebuah negara secara perlahan namun pasti. Dan penyakit ini menempel pada semua aspek dalam bidang kehidupan masyarakat sehingga sangat sulit untuk diberantas. Perlu dipahami juga bahwasanya dimanapun dan sampai pada tingkatan tertentu, korupsi memang akan selalu ada dalam suatu negara atau masyarakat. Nah, maka dari itu, untuk kali ini kita akan membahas mengenai upaya pemberantasan korupsi. Adapun anggota dalam kelompok 1 ini yaitu ada absen 1 yaitu Arfinatun Nasihah, yang kedua Nurul Latifah, absen 3 Ika Himatul Akla, absen 4 Melania Nur Safitri, absen 5 Lutfiatul Zulfa, absen 6 Erika Ismaul Khairiyah, absen 7 Rizky Novianti, dan absen 8 Khofifah Quratul Fauzi. Dan dosen pengampu yaitu Bapak Yudi Krisnawicaksono, tanpa mengurangi rasa hormat kami juga. Untuk pembahasan yang pertama yaitu mengenai konsep pemberantasan korupsi. Pemberantasan korupsi adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan menanggulangi korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan sidang pengadilan dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tidak ada jawaban, konsep, atau program tunggal untuk setiap negara atau organisasi. Ada begitu banyak strategi, cara, atau upaya yang kesemuanya harus disesuaikan dengan konteks masyarakat maupun organisasi yang dituju. Setiap negara, masyarakat, maupun organisasi harus mencari cara mereka sendiri untuk menemukan solusinya. Selanjutnya tentang upaya penanggulangan kejahatan korupsi dengan hukum pidana. Kebijakan penanggulangan kejahatan atau yang biasa dikenal dengan istilah politik kriminal atau kriminal politik oleh G. Peter Hofnages dibedakan sebagai berikut. Yang pertama yaitu kebijakan penerapan hukum pidana. Yang kedua yaitu kebijakan pencegahan tanpa hukum pidana. Dan yang ketiga adalah kebijakan untuk mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemindanaan lewat mass media. Untuk jalur penal yaitu dengan menggunakan hukum pidana. Jalur ini lebih menitikberatkan pada sifat represif atau penumpasan atau penindasan atau pemberantasan sesudah kejahatan itu terjadi. Sedangkan untuk jalur non-penal itu diselesaikan di luar hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana non-penal. Jalur ini lebih menitikberatkan pada sifat preventif atau pencegahan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya. Sasaran dari upaya penanggulangan kejahatan melalui jalur non-penal adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan, dalam hal ini korupsi, yakni berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi baik politik, ekonomi, maupun sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuh suburkan kejahatan. Dengan ini, upaya non-penal seharusnya menjadi kunci atau memiliki posisi penting, atau dalam istilah yang digunakan oleh Badanawawi Arif, memiliki posisi strategis
dari keseluruhan upaya politik kriminal. Upaya yang kedua adalah upaya penal dengan memanggil atau menggunakan hukum pidana atau dengan menghukum atau memberi pidana atau memberikan penderitaan atau nestapa bagi pelaku korupsi. Ada hal penting yang patut dipikirkan dalam menggunakan upaya penal. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa sarana penal memiliki keterbatasan dan mengandung beberapa kelemahan atau sisi negatif, sehingga fungsinya seharusnya hanya digunakan secara subsidiar. Pertimbangan tersebut menurut Nawawi Arif yaitu sebagai berikut. Yang pertama, dilihat secara dogmatis, sanksi pidana merupakan jenis sanksi yang paling tajam dalam bidang hukum, sehingga harus digunakan sebagai ultimum remedium atau obat yang terakhir apabila cara lain atau bidang hukum lain sudah tidak dapat digunakan lagi. Lalu yang kedua, dilihat secara fungsional atau pragmatis. Operasionalisasi dan aplikasinya menuntut biaya yang tinggi. Lalu yang ketiga, sanksi pidana mengandung sifat kontradiktif atau paradoksal yang mengandung efek sampingan yang negatif. Hal ini dapat dilihat dari kondisi overload lembaga pemasyarakatan. Lalu yang keempat, penggunaan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan hanya merupakan kuririn symptom atau menyembuhkan gejala. Ia hanya merupakan pengobatan simptomatik, bukan pengobatan kausatif. Karena sebab-sebab kejahatan demikian kompleks dan berada di luar jangkauan hukum pidana. Poin selanjutnya yaitu hukum pidana hanya merupakan bagian kecil atau subsistem dari sistem kontrol lainnya yang tidak mungkin bisa mengatasi kejahatan sebagai masalah kemanusiaan dan kemasyarakatan yang sangat kompleks. Selanjutnya, sistem pemidanaan ini bersifat fragmentar dan individual, tidak bersifat struktural atau fungsional. Fragmentar sendiri di sini berarti yaitu upaya pencegahan itu hanya melihat dari segi individual saja. Kita ketahui bahwa tindak pidana korupsi ini adalah tindakan yang sangat-sangat terstruktur, melibatkan banyak pihak bahkan sebuah instansi. Selanjutnya yaitu efektivitas dari pidana atau hukuman ini sangat bergantung pada banyak faktor dan masih menjadi perdebatan oleh para ahli. Kita ketahui bersama bahwa lembaga pemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk untuk tempat rehabilitasi para tindak pelaku pidana. Namun pada kenyataannya, para tindak pelaku pidana ini memberikan suap kepada lembaga hukum yang bisa mendapatkan perilaku istimewa di dalam lapas. Hal ini menunjukkan bahwa hukum telah bersikap diskriminatif. Dengan menerima adanya suap ini, berarti lembaga hukum juga memberikan media untuk korupsi bisa tumbuh subur. Berikut dipaparkan beberapa pendapat mengenai pemidanaan sehubungan dengan penanggulangan tindak kejahatan pada umumnya dan pemberantasan korupsi pada khususnya. Pendapat-pendapat ini memperlihatkan bahwa pemidanaan bukanlah cara ataupun obat yang tepat untuk menanggulangi kejahatan. Yang pertama dari Rubin, berpendapat bahwa banyak atau tidak itu memiliki pengaruh terhadap masalah kejahatan. Yang kedua dari Carl O. Christiansen, berpendapat bahwa pengaruh pidana terhadap masyarakat luas sangat sulit untuk diukur. Dan yang ketiga yaitu menurut Brody, berpendapat bahwa 5 dari 9 penelitian yang diamatinya menyatakan bahwa lama tidaknya seseorang di dalam penjara ternyata tidak mempengaruhi terhadap reconviction atau penghukuman kembali. Menurut Short, bahwa naik turunnya kejahatan tidak berhubungan dengan perubahan di dalam hukum atau kecenderungan dalam putusan pengadilan, tetapi berhubungan dengan bekerjanya atau berfungsinya perubahan-perubahan kultural yang besar dalam kehidupan masyarakat. Menurut Wordsmith-Gendroff, sulit melakukan evaluasi terhadap
efektivitas dari general jurisdiction atau pencegahan umum dengan menggunakan hukum pidana. Karena mekanisme pencegahan jurisdiction yang manjur tidak dapat diketahui. Selanjutnya, West-Middendorf menyatakan bahwa tidak ada hubungan logis antara kejahatan dengan lamanya pidana. Berikutnya, kita akan menjelaskan tentang berbagai strategi dan upaya pemberantasan korupsi. Berbagai upaya atau strategi yang dilakukan untuk memberantas korupsi yang dikembangkan oleh United Nations yang dinamakan The Global Program Against Corruption dan dibuat dalam bentuk United Nations Anti-Corruption Toolkit. Pembentukan lembaga anti korupsi yang pertama adalah Ombudsman atau pertama kali didirikan oleh Parlemen Swedia dengan nama Justitieombudsmannen pada tahun 1809. Yang kedua, Independent Commission Against Corruption atau ICCIC di Hong Kong. Yang ketiga adalah The Anti-Corruption Agency atau ACA di Malaysia. Dan yang terakhir adalah Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK di Indonesia. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu mengenai pencegahan korupsi di sektor publik. Yang pertama adalah salah satu cara untuk mencegah korupsi adalah dengan mewajibkan para pejabat publik untuk melaporkan dan mengumumkan jumlah kekayaan yang dimilikinya, baik sebelum maupun sesudah menjabat. Dengan demikian, masyarakat dapat memantau tingkat kewajaran peningkatan jumlah kekayaan yang dimiliki, khususnya apabila ada peningkatan jumlah kekayaan setelah menjabat sebagai pejabat publik. Yang kedua adalah untuk kontrak pekerjaan atau pengadaan barang baik di pemerintahan pusat, daerah maupun militer. Salah satu cara untuk memperkecil potensi korupsi adalah dengan melakukan lelang atau penawaran secara terbuka. Masyarakat harus diberi otoritas atau akses untuk dapat memantau dan memonitor hasil dari pelelangan atau penawaran tersebut. Untuk itu, harus dikembangkan sistem yang dapat memberi kemudahan bagi masyarakat untuk ikut memantau untuk memantau ataupun memonitor hal ini. Pencegahan di sektor publik yang ketiga adalah selain sistem perekrutan, sistem penilaian kerja pegawai negeri yang menitik beratkan pada proses atau proses oriented dan hasil kerja akhir atau result oriented perlu dikembangkan juga untuk meningkatkan budaya kerja dan motivasi kerja pegawai negeri. Bagi pegawai negeri yang berprestasi, perlu diberi insentif yang sifatnya positif seperti ujian dari atasan, penghargaan, bonus, atau jenis insentif lainnya dapat memacu kinerja pegawai negeri. Nah, tentu saja pemberian ini harus disertai dengan berbagai prakondisi yang ketat. Karena apa? Karena hal ini juga berpotensi korupsi. Karena salah-salah hal ini justru dipergunakan sebagai ajang bagi-bagi bonus di antara para pegawai negeri. Selanjutnya yaitu untuk pencegahan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Di sini ada beberapa poin-poin penting yang perlu diperhatikan. Di antaranya yaitu yang pertama, memberikan hak pada masyarakat untuk mendapatkan akses terhadap informasi atau akses to internasional. Jadi, salah satu upaya memberantas korupsi adalah memberikan hak pada masyarakat untuk mendapatkan akses terhadap
informasi atau access to information. Sebuah sistem harus dibangun di mana kepada masyarakat atau termasuk media diberikan hak meminta segala informasi yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah. 2. Meningkatkan public awareness, kesadaran, serta kepedulian publik terhadap bahaya korupsi dan pemberdayaan masyarakat dengan melakukan kampanye tentang bahaya korupsi. Jadi, isu mengenai public awareness atau kesadaran serta kepedulian publik terhadap bahaya korupsi dan isu pemberdayaan masyarakat adalah salah satu bagian yang sangat penting dari upaya pemberantasan korupsi. Yang ketiga yaitu menyediakan sarana bagi masyarakat untuk melaporkan kasus korupsi. Jadi, salah satu cara untuk ikut memberdayakan masyarakat dalam mencegah dan memberantas korupsi adalah dengan menyediakan sarana bagi masyarakat untuk melaporkan kasus korupsi. Yang keempat, pers yang bebas adalah salah satu pilar dari demokrasi. Semakin banyak informasi yang diterima oleh masyarakat, semakin paham mereka akan bahaya korupsi. Jadi, pers bebas adalah salah satu pilar dari demokrasi. Semakin banyak informasi yang diterima oleh masyarakat, akan semakin paham mereka akan bahaya dari korupsi. Yang kelima, adanya lembaga swadaya masyarakat atau LSM atau NGOs, tingkat lokal maupun internasional. Jadi, lembaga swadaya masyarakat atau LSM atau NGOs baik tingkat lokal atau internasional juga memiliki peran penting untuk mencegah dan pemberantasan korupsi. Mereka adalah bagian dari masyarakat sipil. Yang keenam, menggunakan atau mengoperasikan perangkat elektronik surveillance. Jadi, salah satu cara lain untuk mencegah dan memberantas korupsi adalah dengan menggunakan atau mengoperasikan perangkat elektronik tersebut. Electronic surveillance adalah sebuah perangkat atau alat untuk mengetahui dan mengumpulkan data dengan menggunakan peralatan elektronik yang dipasang pada tempat-tempat tertentu. Baik mengenai upaya dan strategi terhadap pencegahan maupun pemberantasan tindak pidana korupsi yang selanjutnya, ini adalah pengembangan dan pembuatan berbagai instrumen hukum yang mendukung pencegahan dan pemberantasan korupsi. Jadi untuk mendukung upaya atau strategi dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi itu tidak hanya cukup dengan menggunakan satu instrumen hukum saja, yakni Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, melainkan juga perlu adanya peraturan perundang-undangan yang lain juga yang turut dikembangkan. Nah, di sini ada beberapa peraturan perundang-undangan yang juga harus dikembangkan. Yang pertama ini ada Undang-Undang Tindak Pidana Money Laundering atau pencucian uang. Lalu selanjutnya ada untuk melindungi saksi dan korban tindak pidana korupsi perlu instrumen hukum berupa Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Jadi supaya nanti saksinya bisa memberikan persaksian yang jujur dan juga korbannya nanti tidak mendapatkan perlakuan yang semena-mena dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Lalu yang ketiga ini ada undang-undang yang mengatur mengenai pers yang bebas. Kemudian mengenai penggunaan electronic surveillance ini juga perlu diatur supaya tidak melanggar privasi seseorang. Lalu untuk mendukung pemerintahan yang bersih ini juga perlu instrumen kode etik atau code of conduct yang ditujukan untuk semua pejabat publik, baik pejabat eksekutif, legislatif maupun code of conduct bagi aparat lembaga peradilan seperti kepolisian, kejaksaan dan juga pengadilan. Lalu upaya yang selanjutnya ini adalah monitoring dan evaluasi. Jadi penting, sangat penting. Monitoring dan evaluasi ini merupakan tindakan yang sangat penting supaya supaya dapat diketahui mana strategi atau program yang sudah berhasil dan mana strategi atau program yang belum berhasil. Untuk strategi atau program yang sudah berhasil ini nantinya akan dilanjutkan, dan untuk yang masih gagal atau belum berhasil ini nanti akan dianalisis dan ditelusuri yang menjadi penyebabnya itu apa, dan kemudian akan dicarikan sebuah cara atau solusi.
kemudian suatu saat akan dikembangkan lagi. Lalu upaya yang selanjutnya atau yang keenam ini adalah kerjasama internasional. Jadi sangat penting bagi sebuah negara itu melakukan kerjasama internasional dengan berbagai negara yang lain supaya bisa saling sharing dan juga bisa saling mengambil pengalaman dari negara-negara yang lain dalam upaya pemberantasan dan juga pencegahan korupsi. Terlebih Indonesia ini tingkat tindak pidana korupsinya juga sangat tinggi. Jadi harus menjalin kerjasama internasional dengan negara lain. Sebagai contoh, ini di tingkat internasional ini ada sebuah Transparency International atau TI, misalnya membuat program National Integrity Systems, dan juga ada OECD, ini membuat program The Ethics. Lalu Infrastructure dan World Bank ini membuat program Framework for Integrity. Nah, jadi ini yang bisa kami sampaikan terkait materi upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Dari kami, jika ada kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika ada yang ditanyakan silakan ditanyakan. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.